Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat bertemu kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Terakhir materi kita di bulan yang lalu, kita masih berada pada larangan seputar akidah, larangan seputar tauhid dan iman nomor 13, dan itu belum tuntas. Malam ini semoga Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu sehingga kita bisa menuntaskan materi tersebut. Apa itu larangan akidah nomor 13? Larangannya adalah larangan menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Misalnya seseorang berkata kepada kita, saya mohon dibantu, demi Allah saya dalam kesusahan, tolonglah saya, bantulah saya, demi Allah saya dalam keadaan yang susah. Maka karena dia meminta kita dengan menyebut nama Allah, itu nggak boleh kita tolak Bapak Ibu. Harus kita beri.
Harus kita tunaikan hajatnya sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Sebab jika kita tidak memberinya, padahal dia meminta memakai nama Allah, entah itu wallahi, entah itu demi Allah, entah itu dengan kata sumpah billahi, tallahi, ya, atau apapun sumpahnya dengan menyebut nama Allah, dan itu tidak kita beri, maka kita termasuk orang-orang yang melakukan dosa. Bahkan kata Nabi, seburuk-buruk manusia itu. Kenapa? Kok kita tidak memberi, dikategorikan seburuk-buruk manusia? Karena orang itu meminta dengan menyebut nama Allah, lalu tidak kita beri, otomatis kita telah melakukan penghinaan, pelecehan terhadap nama Allah Azza wa Jalla. Kecuali Bapak Ibu, kalau dia meminta kepada kita tidak menyebut nama Allah, ya, Pak, saya minta Pak, seharian tidak makan Pak, ya, tanpa menyebut nama Allah, maka yang seperti ini jangan dikasih, jangan. Apalagi kalau itu sebagai profesi, apalagi dia seorang pengamen, nah, boleh, ya, karena dia menyanyi. Sedangkan hukum menyanyi ini di dalam Islam kita semua pada tahu bahwasanya sepakat para ulama mengatakan menyanyi ini adalah hukumnya haram, tidak boleh. Baik, kita lihat Bapak Ibu, saya akan bacakan terlebih dahulu, mengingatkan saja dalilnya. Setelah itu kita lanjutkan materi yang masih tersisa. Kita tuntaskan insya Allah malam hari ini. Saya bacakan ulang dalilnya, 2 dalil terkait larangan menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. 2 dalil. Dalil yang pertama dalam riwayat Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai. Baik, saya bacakan langsung aja karena ini sifatnya hanya review, mengingat aja. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adha billahi fa'idhuhu." Siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, lindungi orang itu. Nah itu. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, kabulkan permintaannya. Itu. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Siapa yang mengundang kalian, maka penuhi undangannya. Jadi kalau kita diundang, wajib kita mendatanginya. Wa man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dan siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan perbuatan yang baik pula. Balaslah yang semisal. Nah, itu. Terus terakhir, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu, ya, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Artinya, jika kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan orang itu dengan balasan yang setimpal, maka doakan orang itu hingga kalian merasa bahwa doa kalian itu sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas. Supaya kita tidak ada kesan balas budi atau sungkan, ya, sungkan, ya, merasa tidak enak begitu. Maka balas kebaikannya. Dan kalau kita tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya, doakan orang itu. Entah doa barokah, entah doa jazakallah khairan. Nah itu. Ya, atau doa-doa yang lain, ya, seperti itu Bapak Ibu. Karena dengan demikian maka kita sudah cukup disebut orang yang membalas kebaikan orang lain. Sekarang dalil yang nomor 2. Dalil nomor 2. Lah ini yang tadi kami singgung di awal kajian. Riwayatnya adalah Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Ala ukhbirukum bisyarrin nas." Maukah kalian aku kabarkan seburuk-buruk manusia? Loh, coba. Maukah kalian aku beritahu siapa manusia terburuk itu? Maka Nabi menjawab, "Rajulun yus'alu billahi wala yu'ti bihi." Seseorang yang dimintai bantuan dengan menyebut nama Allah, tetapi dia tidak memberi. Itulah manusia terburuk. Orang itu minta ngemis pakai menyebut nama Allah. Tolong saya dibantu, demi Allah saya ini susah. Orang tua saya masuk rumah sakit, seharian saya tidak makan, saya butuh. Demi Allah saya ini susah. Oh, harus kasih. Kasih. Kalau tidak, kita termasuk kategori manusia terburuk di sisi Allah. Semampunya tentunya, sesuai kemampuan. Jangan sampai dengan tangan hampa. Karena kita telah melakukan pelecehan atas nama Allah. Karena dia sudah menyebut nama Allah. Ya, baik. Nah, dalil ini mengandung 4 pelajaran. Menurut catatan saya, pelajaran pertama dan pelajaran kedua sudah saya sampaikan. Sehingga malam hari ini kita tinggal melanjutkan pelajaran nomor 3 dan pelajaran nomor 4. Apa itu 4 pelajaran dalam dalil tersebut? 1. Hukum seputar meminta-minta. Sudah saya sampaikan. Meminta-minta itu haram. Minta-minta yang boleh itu, minta yang boleh itu 3 alasan, 3 kondisi. Orang itu boleh ngemis, minta kepada orang 3 hal. Ini boleh. 1, untuk biaya sakit, rumah sakit. 2, untuk makan. Kalau tidak minta dia nggak bisa makan, mati dia. Yang nomor 3, apalagi yang nomor 3? Untuk biaya pendidikan. Untuk pendidikan. Nah, ini boleh, Bapak Ibu sekalian. Ini hukum seputar meminta-minta. Termasuk bencana. Nah, itu ya, karena ada bencana, musibah yang menimpa dia. Ini diperbolehkan. Baik, sampai kapan dia itu? Sampai betul-betul musibah yang menimpa dia itu hilang, dia sudah bisa berusaha, maka haram, nggak boleh minta-minta lagi. Baik, jadi kalau ada di antara kita yang suka berkata kepada teman, ya, teman kita, sedikit-sedikit minta ditraktir, lah itu ngemis itu, nggak boleh. Kita berkata kepada teman kita, "Bu, saya ditraktir, kamu kan ulang tahun, bu kita itu ditraktir makan-makan." Itu nggak boleh, haram, nggak boleh. Termasuk seseorang yang ketika diundang saat hari puasa, seperti hari ini, Kamis, undangannya siang, dia puasa Senin Kamis, lalu dia tetap nekat meneruskan puasa, dia tidak membatalkan puasa. Maka dia nggak boleh berkata kepada sohibul haja, "Saya bungkus saja ya." Haram. Haram. Nggak boleh. Ya. Aku jawab mentah nih. Ya, nggak boleh. Ya, untuk buka puasa nanti nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih maka diam. Nggak usah kemudian terus kita berkata, "Sajane aku mau juga makan, tapi karena aku puasa." Itu riak, menunjukkan puasa. Riak. Ya. Sebenarnya saya mau menyantap hidanganmu, saking aku poso Senin Kamis. Itu riak. Ada kata-kata saking aku poso. Riak. Nggak usah riak. Ibadah nggak usah dipublikasikan. Keep, diam. Ya. Kalau dia berkata, "Lu kenapa kok tidak makan? Kenapa?" Sir aja. "Maaf, saya sedang sholat. Oh, kalau gitu tak bawain aja ya." Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya, itu ya. Terus jangan, nggak apa-apa karena dia yang nawari itu. Jangan ditambahi. Kalau memang bawa yang itu aja sama yang itu. Nah, itu. Nah, pilih. Nah, itu nggak boleh, minta itu. Ya, minta itu. Itu baik, kita lanjutkan. Itu nomor 1, seputar hukum meminta-minta. Yang nomor 2, terkait dengan memenuhi undangan. Bulan kemarin sudah saya sampaikan, walimah, undangan makan. Ada yang boleh kita datangi, ada yang tidak boleh kita datangi. Ada undangan walimah yang disyariatkan,
ada undangan walimah yang tidak disyariatkan. Dan ini tidak perlu kami ulang, sudah kami sampaikan semuanya. Sekarang kita masuk nomor 3 hari ini. Nomor 3 adalah, apa itu nomor 3? Membalas kebaikan orang lain. Membalas kebaikan orang lain. Nabi kan tadi bilang, mudah-mudahan panjenengan masih ingat dalilnya. Apabila seseorang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan yang serupa. Bukan gitu. Berarti membalas kebaikan orang lain. Sampai-sampai tadi kan Nabi mengatakan, jika kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalas, maka doakan dia. Sebab doa kalian itu sudah cukup untuk membalas kebaikan, yaitu apa yang telah mereka lakukan kepada kalian. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, perlu diketahui, yang namanya membalas kebaikan ini termasuk bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam bahkan merupakan adab dan akhlak yang mulia di dalam Islam. Loh, memangnya ada bedanya, Ustaz? Adab dengan akhlak itu ada Bapak Ibu, ada bedanya. Adab dengan akhlak ada bedanya. Semua orang, mungkin ada sebagian orang mengatakan adab itu ya akhlak, akhlak itu ya adab. Intinya etika, itu adab atau akhlak. Iya memang, tapi ada rinciannya, ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya adalah orang yang beradab, maka dia pasti berakhlak. Tapi orang yang berakhlak belum tentu punya adab. Belum tentu. Loh, kok bisa? Iya. Karena akhlak itu ada dua, Bapak Ibu. Akhlak itu ada dua. Apa itu? Ada yang namanya akhlakul karimah. Akhlak yang terpuji. Akhlak mahmudah. Akhlak yang terpuji. Itu namanya akhlak yang terpuji. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, innama bu'istu liutammima lisolil akhlak. Dalam riwayat yang lain, makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti kalau begitu, ada akhlak itu yang namanya akhlakul karimah, akhlak mulia. Yang nomor 2, ada yang namanya akhlak madmumah, akhlak yang buruk, tercela. Madmumah, tercela. Lah terus kalau adab beda. Yang namanya adab itu adalah semua akhlak yang terpuji. Semua akhlak yang baik itu namanya adab. Makanya orang yang beradab pasti berakhlak. Tapi orang yang berakhlak belum tentu beradab. Lihat dulu akhlaknya, yang mahmudah, yang terpuji, atau madmumah, atau tercela. Bapak Ibu sekalian, makanya panjenengan kan tidak ada mendengar, maaf, panjenengan tidak akan pernah mendengar ada istilah akhlak makan. Nggak ada. Yang ada itu adab makan. Akhlak tidur, nggak ada. Yang ada itu adab tidur. Akhlak bertetangga, nggak ada. Yang ada itu adab bertetangga. Maksudnya sing api-api. Nah itu namanya adab yang baik-baik. Paham sampai di sini ya? Lah kalau yang akhlak madmumah itu tercela. Lah ini kita lihat ini. Orang yang suka membalas kebaikan orang itu termasuk bagian adab dan akhlak yang terpuji di dalam Islam. Ya, maka bentuknya sebisa mungkin Bapak Ibu, karena ini adab yang baik, sebisa mungkin ya harus dibalas. Harus dibalas. Contohnya apa? Minimal dengan doa. Minimal dengan doa. Loh, dalilnya di mana? Ayo, minta tolong dibuka dalilnya. Abu Dawud yang warna coklat, Mas. Jilid 1, Mas. Iya, betul itu. Silakan antum buka nomornya, cepat dikit nyarinya. 1672. Abu Dawud 1672. 1672.
Kita dengarkan ini Bapak Ibu sekalian. Ayo silakan, dari mana hadis itu? Silakan. 1672 Abu Dawud. Tafadhol. Ya, silakan. Dari mana? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Isinya Pak, silakan. Barang siapa yang memohon perlindungan dengan nama Allah, orang yang minta perlindungan pakai menyebut nama Allah, lanjut. maka lindungilah orang tersebut. Lindungi orang itu. Terus. Dan barang siapa yang meminta dengan nama Allah, Minta pakai menyebut nama Allah, lanjut. maka Berilah orang itu. Terus. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Siapa yang undang kalian, maka penuhi undangannya. Teruskan poinnya sekarang. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, Nah ini. maka balaslah kebaikannya. Balaslah kebaikannya. Kalau kita tidak bisa balas, lanjut. Dan jika kamu tidak dapat membalasnya, maka doakan orang tersebut sampai kamu merasa bahwa kamu telah membalasnya. Nah, doakan orang itu sampai kau sudah merasa cukup untuk membalas kebaikannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya adab membalas pemberian orang ini merupakan adab dan akhlak terpuji di dalam Islam. Nah, Bapak Ibu yang harus diketahui, membalas kebaikan orang lain itu mengandung 4 faedah. Nah, orang itu kalau suka balas kebaikannya orang, mengandung 4 keutamaan, 4 faedah, 4 manfaat. Apa saja itu? 1, yang pertama ini. Nah ini diperhatikan ini, makanya kita dikasih apa saja. Dikasih apa saja. Termasuk maaf ini, kita taklim dikasih air, mineral, iya. Kita taklim nanti dikasih makanan ringan, iya. Bahkan kita dikasih fasilitas, iya. Maka doakan, iya. Jangan dirasani takmire. Jangan. Setiap kali dapat kotaan, pancet airnya gorengan mesti iki. Nek gak godho telo, ambil. Jangan dirasani. Ya, itu. Kadang-kadang kita dikasih orang itu dicacat. Salah. Ya. Jangan kita balas dengan sesuatu yang tidak baik. Balaslah dengan yang baik. Ya. Baik, nanti kita akan sebutkan. Ya, membalas kebaikan orang lain mengandung berapa manfaat tadi? 4. Apa saja? 1, manfaatnya kalau balas kebaikan orang. 1, agar kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Orang itu kalau balas kebaikannya orang, maka kita akan masuk kategori hamba yang pandai bersyukur. Makanya orang itu kalau tidak pernah balas kebaikan, itu berarti orang yang tidak pandai bersyukur. Bukan orang yang bersyukur itu. Mana dalilnya? Dalilnya tak kasih 2. Dalilnya, saya ulang ya, manfaat pertama agar menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini, mana dalilnya? 2. Silakan dibuka Sahih Targhib. Minta tolong Mas, pojok Mas. Jilid 2 Mas, jilid 2. Ya, betul Mas. Jazakallah khair. Silakan Bapak dibantu, nomornya agak ke belakang. Nomornya 973. Sahih Targhib wa Tarhib 973. Sebentar, saya tadi sudah buka yang download. Nah, ini ketemu. Ya, baik. 973 dan 976. Saya kasih 2. 973. Riwayatnya Abu Dawud dan Tirmidzi. Silakan baca Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda. Dari Nabi sallallahu. Silakan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Silakan. Tidaklah bersyukur kepada Allah. Ulang lagi. Tidaklah bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Sebagai bentuk terima kasih, balas kebaikannya. Kalau tidak mampu balas, doakan. Ini sudah tidak balas, malah tidak didoakan, malah dicacat. Itu orang yang tidak pandai bersyukur. Tidak bersyukur itu.
Ya, seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini dalil pertama. Coba dalil yang kedua. Lah ini menarik ini dalil kedua. Menarik ini. Tolong diingat-ingat dalil yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Sahih Targhib wa Tarhib 976. Riwayatnya Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidnya. Ya, silakan dibaca dari Nu'man bin Bashir. Silakan. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, tolong didoakan sahabatnya radhiyallahu an. Ulang lagi. dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah wattahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Silakan. barang siapa yang tidak bersyukur yang sedikit, Siapa yang tidak bersyukur dari yang sedikit, maka dia tidak bersyukur yang banyak. orang itu kalau yang sedikit saja tidak bersyukur, apalagi yang banyak. Mohon maaf, terutama ibu-ibu. Ya, jadilah wanita yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah diberikan suami kepada ibu-ibu sekalian. Orang yang tidak bersyukur dari yang sedikit, maka dia tidak akan pernah mungkin bersyukur dengan yang banyak. Contoh ya, contoh. Kasih contoh. Saya yakin contoh saya ini tidak menimpa ibu-ibu di sini. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini adalah wanita soleha, penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabb. Ini cerita saya wanita di luar Masjid Al-Hidayah, di luar sana. Jauh. Ya, Jalan Cikalang Gang Buntu, kita nggak tahu. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu. Ya, kita dengarkan. Ini cerita aja. Istri bilang sama suaminya, Mas, kamu nanti kalau pulang dari kerja, tolong kamu mampir supermarket, aku beli itu loh, aku kepingin roti, kamu tahu nggak roti yang biasa? Oh iya aku tahu, tolong ya, aku kok kepingin teman. Ya, insya Allah. Ternyata pulang kerja mampir, lupa pesenannya roti. Yang dibelikan itu selain roti, ya coklat, ya ini, 2 kresek full isinya sak supermarket, tapi roti tidak ada. Roti nggak ada. Begitu pulang, istrinya menyambut dengan gembira. Lu ciake nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, oh boy, belanja apa? Ya ini kamu tadi tak belikan. Bapak Ibu tahu, yang dicari itu cuma roti itu dong. Ya, satu persatu dibongkari satu, tidak ada. Lu di roti nih. Ya, apa kata suaminya? Astagfirullah, iya aku tadi lupa. Apa kata istrinya? Mas yo mas, kon mas iku sing tak kepingin nih. 2 kresek iki. 2 kresek ini. Segeton gara-gara roti. Itulah wanita, tapi tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Aman wanita di sini, aman. Ya. Hanya satu, bayangkan, sampai terjadi pertengkaran. Lu kamu itu cuma satu tok, masa tak belikan? Insya Allah bisa tak belikan. Masih koniki wong gak perhatian, aku gak jauh. No sudah, rame kan? Gara-gara cuma satu nikmat, dikasih 2 kresek, 2 nikmat yang begitu banyak. Makanya orang kalau sama yang sedikit tidak bersyukur, maka dia tidak akan pandai bersyukur dengan yang banyak. Ya ini realisasi. Nggak mungkin. Ini katanya bapak-bapak, teruskan Ustaz. Bagus itu Ustaz. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka bersyukurlah dengan yang sedikit. Maka dengan yang banyak kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Suami dapat rezeki sedikit, alhamdulillah. Ya. Diberikan rezeki yang banyak, alhamdulillah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Terus Pak, lanjut, belum poinnya. Maka barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, lanjut, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka dia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Loh coba, terus lanjut. Membicarakan nikmat Allah adalah syukur dan meninggalkan
Membicarakan nikmat Allah itu ciri orang yang bersyukur. Meninggalkan nikmat Allah itu ciri orang kufur. Terus Nabi menutup sabdanya. Yang ini tadi panjenengan tak suruh, tak minta, tolong diingat-ingat dalil ini. Kenapa? Karena dalil ini bantahan dari dalil yang sering kali beredar di masyarakat. Apa kata Nabi? Wal jama'atu rahmah, wal furqatu adab. Silakan Pak. Berjamaah bersatu adalah rahmat. Ulang lagi Pak. Berjamaah bersatu adalah rahmat. Sedangkan Dan perpecahan adalah azab. perpecahan itu ada, tapi yang muncul di masyarakat hadis palsu yang berbunyi ikhtilafi ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku itu adalah roh. Pernah nggak dengar hadis ini? Buktinya apa? Nabi bilang bersatu itu rahmah, berpecah belah itu adab. Ya. Makanya saya katakan pada dalil ini, pada saat waktu itu terjadi perselisihan hari raya antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Saya sampaikan, bersatu itu rahmat, berpecah belah itu bagian daripada azab. Kita ikuti saja apa yang dikatakan oleh ulil amri. Nah, sudah tidak usah diteruskan ya. Ya, ini babnya beda. Insya Allah nanti bab lalu Idul Fitri nanti. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, maka membalas kebaikan orang ini manfaat yang pertama agar orang itu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Yang kedua supaya saling mencintai. Orang itu kalau balas kebaikannya orang supaya tumbuh rasa cinta, saling mencintai sesama saudara kita. Mana dalilnya? Kitabnya ada di sini. Saya intip Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad nomornya 594. Nabi itu begini sabdanya. Kalau ditulis di papan tulis nggak sampai 5 cm hadisnya. Pendek. Apa kata Nabi? Tahadu tahabbu. Hanya itu. Tahadu tahabbu. Berilah kalian saling memberi hadiah. Saling berilah kalian hadiah supaya kalian saling mencintai. Tahadu tahabbu. Saling berilah hadiah supaya kalian saling mencintai. Saling balas membalas antar bertetangga. Yang satu bawa oleh-oleh, tetangganya dikasih incip-incip. Bu, ini loh Bu, saya dari luar kota. Oh, Masya Allah oleh-olehnya. Nanti satu saat tetangganya balas. Ini loh Bu, saya masak ini, tolong diincipi. Akan muncul cinta di antara mereka, saling berkasih sayang sesama muslim. Itu ya. Ini manfaat nomor 2. Manfaat nomor 2. Ya. Manfaat nomor 2. Manfaat yang ketiga, termasuk kalau kaitannya kita berikan contoh yang luas Ustaz, sebelum masuk nomor 3. Loh, kalau kita bicara yang luas, contohnya negeri kita. Kita berhutang kepada Palestina yang mengakui kemerdekaan kita Indonesia. Palestina adalah negara yang mengakui kemerdekaan kita. Gimana wujud kita Indonesia ketika saudara kita di Gaza dihabisi oleh Yahudi? Kalau kita nggak bisa ke sana, paling tidak cuma 2. Bantu mereka dengan yaitu apa yang kita miliki, kirimkan itu, atau minimal doa. Doa sepertiga malam terakhir, besok terutama malam ini, malam Jumat, atau besok pas Jumatan. Atau misalnya besok Jumat ba'da asar, atau ketika mendengar ayam jantan berkokok sepertiga malam terakhir, itu doa mustajab. Doakan di waktu-waktu mustajabah. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma anjum ya ikhwanana muslimina fi Gaza, Palestin, dan seterusnya. Doakan mereka Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa kita balas. Karena mereka memberikan kebaikan kepada kita. Yaitu kemerdekaan. Kita punya utang loh sama mereka. Punya loh utang. Ya. Oleh karena itu, maka kita balas kebaikan mereka dengan doa untuk mereka. Kita nggak bisa berangkat ke sana. Kita yaitu tidak bisa membantu mereka secara fisik. Ya, tetapi dengan bantuan harta, ya, doa-doa kita,
maka jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah meremehkan doa. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk kehancuran Fir'aun, itu baru dikabulkan Allah 40 tahun setelahnya. Musa alaihissalam berdoa 40 tahun setelahnya Fir'aun tenggelam, di bumi hanguskan oleh Allah, dilululantakkan, dikabulkan oleh Allah. Maka jangan meremehkan kekuatan doa. Entah doa kita ini dikabulkan Allah kapan, wallahu alam. Yang penting terus doakan saudara-saudara kita. Minimal itu. Ya, misalnya kalau masjidnya ada kunut nazilah, 5 waktu ada kunutnya, imamnya mimpin kunut, maka aminkan doa untuk mereka. Minimal itu, membalas kebaikan mereka ya. Kita lanjutkan sekarang nomor 3. Manfaat nomor 3 kalau membalas kebaikan orang lain. Apa itu? Memotivasi orang untuk senantiasa berbuat baik. Jelas, memotivasi orang untuk senantiasa berbuat baik. Ya. Kenapa? Karena orang yang melihat balasan yang baik dari perbuatan baiknya akan termotivasi semangat untuk berbagi kebaikan. Contoh ini, contoh. Kita berbuat baik kepada orang. Ya, kita pernah memberi seseorang. Ternyata dibalas pemberian kita tadi. Ternyata setelah kita lihat, ya Allah, aku ngeiku gak bejaji. Sedikit yang tak kasih itu. Kok dia ngasih saya ini, Masya Allah. Semangat kita. Oh insya Allah nanti kalau saya ada rezeki, insya Allah tak balas. Sama tak kasih. Tambah semangat, termotivasi. Karena orang itu sudah berbuat baik. Membalas kebaikan kita yang lebih dari yang kita beri. Maka kita semakin semangat untuk membalasnya. Nah itu ya. Itu manfaat nomor 3 Bapak Ibu. Manfaat yang terakhir yang nomor 4. Menghilangkan rasa sungkan dan hutang budi. Jelas. Orang itu kalau berbuat baik dengan kita, pasti kita ini sungkan rek. Apa ya sing tak kekno ya? Gak enak. Ya, enggak punya apa-apa kok sungkan. Nah, menghilangkan rasa sungkan supaya kita enggak punya utang budi, balas kebaikan, balas. Balas. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini nomor 3 dan nomor 4 itu disebutkan di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid. Di juz yang kedua oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, seseorang yang berbuat baik kepadamu pasti menimbulkan rasa sungkan dalam dirimu. Ya, jika engkau membalas kebaikannya, maka akan hilang perasaan tersebut. Wis gak sungkan lagi, wong kita balas. Ya, tiap kali minjem sepeda dipinjemi. Ya, terus ya, saya pinjam sepedanya kasih. Ya, gawian nggak apa-apa, pakai. Oh, enggak saya pakai kok, pakai aja. Iya, kapanpun silakan. Bahkan kuncinya dikasihkan kita. Wis ini, kapanpun kamu mau pakai, silakan pakai. Ya Allah, Masya Allah baiknya orang ini. Apa yang bisa tak balas ya, gak enak, sungkan aku. Nah, supaya menghilangkan rasa sungkan, utang budi, balas kebaikannya. Minimal doa. Ya. Sekarang kita masuk materi terakhir, materi penutup. Nah, jadi nomor 3 tadi kan membalas kebaikan orang. Materi keempat adalah mendoakan orang tersebut dengan ucapan minimal ucapan jazakallah khairan. Jangan jazakallah, jangan. Tetapi tambahkan khairan. Saya sering kali dengar ikhwan-ikhwan kita ya itu membalas ucapan doa itu tidak sempurna. Ya, misalnya itu Ustadz, apa itu saya PDF-nya tolong dikirim Ustadz. Ya, baik anak kirim. Ya, ketemu saya jazakallah Ustadz ya, jazakallah Ustadz. Loh, semoga Allah membalas. Balasnya apa? Teruskan. Semoga Allah membalas dengan apa? Kan gitu. Kalau disebut jazakallah Ustaz ya, jazakallah ya kepada wanita, jazakillah ya, jazakillah. Ibu-ibu kepada saya, jazakallah Ustaz. Lu sebentar, itu kan jazakallah itu kan artinya semoga Allah membalas. Lu apa dibalas dengan apa? Lanjutkan khairan. Jazakallah khairan.
Itu mestinya. Kalau wanita, jazakillah khairan. Ibu-ibu kepada saya, jazakallah. Saya kepada ibu-ibu, laki-laki kepada wanita, suami kepada istrinya, jazakillah khairan. Boleh ditambahkan, wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, kalau laki-laki, kalau kepada wanita, saya kepada ibu-ibu, kepada misalnya kepada ibu, barakallahu fiki. Jangan barokillah, jangan. Barakallahu fiki. Ya, belakangnya. Kita lanjutkan dikit ya. Belakangnya yang di dhamirnya itu fiki. Ya. Kalau misalnya wanitanya banyak, barakallahu fikunna. Kalau laki-lakinya banyak, barakallahu fikum. Oh, harus tahu ya, seperti itu. Oleh karena itu, maka sering-sering doa membalas jazakallah, jazakillah khairan. Ustaz, perlu nggak ditambahi kasirah? Ada nggak yang kayak gitu? Jazakallah khairan katsira. Nggak perlu. Nggak perlu. Cukup jazakallah khairan. Itu sudah cukup. Tidak perlu ditambah jazakallahu khairan katsira. Ya. Baik. Akhirnya nanti ada orang yang kebablasan. Jazakallahu khairan katsira wa bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Loh, ya ini akhirnya jadi apa ini? Ya, baik. Coba cukupkan sampai di sini, kita dengarkan kumandang adzan Isya, setelah itu kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allahu Akbar.
salli. Allahumma barik. Allahumma barik. Alladhi wa anta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya lanjutkan dikit Bapak Ibu. Jadi tadi cara membalasnya gimana Bapak Ibu? Kita ucapkan apa tadi? Jazakallah khairan. Iya. Jazakallah khairan. Kalau orangnya banyak, jazakumullah khairan. Itu laki-laki. Kalau wanitanya banyak, jazakunallah khairan. Begitu ya. Baik Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan terkait jazakallah khairan ini. Jangan diremehkan ucapan ini. Satu. Tolong jangan hanya mengucapkan jazakallah. Tambahkan khairan. Ini satu. Yang kedua. Biasakan dalam rumah tangga mengucapkan jazakallah khairan, jazakillah khairan. Mohon maaf ya, yang sering kali terjadi itu, ikhwan-ikhwan itu, kalau ketemu saya atau siapapun, ya, sering kali menyebut, kalau sama ustadznya, guru-gurunya, jazakallah khairan ustadz, jazakallah khairan ustadz, itu. Tapi dia tidak pernah mengucapkan jazakillah khairan kepada istrinya. Apalagi ibu-ibu, kalau ketemu sama gurunya, ustadznya, jazakillah khairan ustaz, dikit-dikit jazakillah khairan ustaz, ya, barakallahu fiik ustaz, tapi dia tidak pernah mengucapkan jazakallah khairan kepada suaminya. Ya. Ini perlu ditumbuhkan di dalam rumah tangga, saling suami istri kepada anak-anak. Misalnya kita minta tolong ke anak kita, tolong ambilkan kacamatanya Abi itu di atas TV itu, diambilkan, jazakallah khairan. Ya, sekolahnya Masya Allah, apa ini nilainya bagus, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu Muna. Doa itu penting, Bapak Ibu sekalian. Jangan dianggap remeh itu. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Itu. Jangan dianggap remeh dalam rumah tangga. Ini suami istri harus terus ini. Istri menerima gaji suami, jazakallah khairan. Nah, gitu. Ya, suami juga mengucapkan jazakillah khairan. Ya, seorang suami sudah menjalankan kewajibannya, istrinya telah diberi nafkah lahir dan nafkah batin, maka istri ucapkan jazakallah khairan. Seperti itu, ya, jazakallah khairan. Ya, insya Allah suaminya kaget, insya Allah. Ya, dengaran kok jazakallah. Biasa ya. Nah, biasanya tidak pernah, nggak apa-apa. Biasakan. Itu nomor 2. Yang nomor 3, yang perlu diperhatikan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, boleh tidak mengucapkan jazakallah khairan kepada orang kafir yang berbuat baik kepada kita? Semoga Allah membalas kebaikanmu. Orang kafir tadi ini, non-muslim yang berbuat baik kepada kita, boleh atau tidak? Hah? Yang boleh dalilnya di mana? Yang tidak boleh dalilnya apa? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jawabannya, kalau ada tetangga kita non-muslim memberi kita sesuatu, apapun itu, makanan, atau apapun, dia sudah berbuat baik kepada kita, maka diperbolehkan kita mengucapkan jazakallah khairan. Karena ucapan jazakallah khairan tidak mengandung unsur mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, tidak. Enggak. Yang dimaksud jazakallah khairan kita sampaikan kepada mereka, orang-orang kafir non-muslim, semoga Allah membalas kebaikanmu. Apa itu? Dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena orang kafir itu kan mereka juga mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mana dalilnya? Kita dengarkan. Saya carikan dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, riwayat Muslim,
Dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 2400 sebentar 2402 sampai 2404. Ya, silakan dibaca yang 2403, 2403 dan 2404. Silakan baca. Ayo. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Katanya Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang mukmin. Ya, terus. Dia diberi upah di dunia dan pahala di akhirat. Itu orang mukmin. Ulang lagi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang mukmin. Ya. Dia diberi upah di dunia. Dia dapat pahala di dunia atas kebaikannya dan pahala di akhirat. Terus. Adapun orang kafir. Nah ini orang kafir. Silakan. Dia diberi rezeki dengan kebajikan yang dikerjakannya di dunia. Ya jelaskan. Orang kafir dikasih rezeki atas kebaikan yang ia lakukan semasa hidup di dunia. Tetapi lanjut. Setelah sampai di akhirat. Nanti di akhirat. Tidak ada lagi kebajikan yang akan diberi pahala baginya. Nggak ada apa. Hanya dunia saja. Coba dibaca 2404. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya. Sesungguhnya apabila orang-orang kafir mengerjakan kebajikan di dunia. Orang kafir kalau berbuat baik kepada orang Islam, maka dia diberi upah dengan amalnya atau ini. Dia diberi upah dengan amalnya itu berupa rezeki di dunia. Dikasih sama Allah. Allah nggak zalim. Terus lanjut. Adapun orang-orang mukmin, Kalau orang mukmin, maka pahala kebajikannya disimpan Allah Ta'ala untuknya di akhirat serta diberikannya rezeki di dunia berhubung dengan taatnya. baik. Di dunia dia dapat rezeki, di akhirat dapat ganjaran pahala. Itu orang beriman. Kalau orang kafir hanya diberikan kesenangan di dunia, maka nggak apa-apa. Kita mengucapkan jazakallah khairan kepada orang-orang kafir. Boleh. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat untuk mereka. Nggak boleh. Semoga Allah mengampunimu. Semoga Allah merahmatimu. Orang tuanya kafir, anaknya Islam. Orang tuanya Kristen, anaknya mendoakan Allahumma gfir lahu. Haram. Allahumma gfir lahu warhamhu. Haram. Nggak boleh. Ya. Lah kalau orang tuanya itu masih hidup, doakan hidayah. Boleh, doa hidayah. Yang tidak boleh itu doa ampunan dan doa rahmat. Harus masuk Islam dulu. Nah, seperti itu. Adapun kalau mereka meninggal, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ucapan innalillahi itu umum, bukan hanya untuk orang Islam. Bisa dipahami sampai di sini, Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini kajiannya. Ini ada pertanyaan masuk ke chat saya. Ya, Wapri ini ya, langsung. Cuma tidak ada kaitannya ini, cuma minta dijelaskan. Ya, mohon dijelaskan Ustadz karena saya hadir dalam kajian di Masjid Al-Hidayah. Beliau bertanya kaitannya dengan sholat, Bapak Ibu. Ini soal. Ini ya, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya panjang, kalau mau saya ringkas. Beliau ini bertanya tentang orang kalau sholat 2 rakaat, seperti sholat subuh, sholat Jumat, sholat duha, sholat sunnah isra, sholat taraweh, sholat tahajud, yang 2 rakaat itu duduknya iftiros atau tawarruk. Terus saat kita tahiyat mengacungkan jari dimulai sejak kapan? Nah itu. Pertanyaannya 2 ini. Ini sebenarnya materi saya yang pernah ikut kajian saya di Masjid Al-Hikmah Gayung Sari. Ini materi saya ini kemarin. Itu sebenarnya. Sebentar saya carikan materinya, artikelnya.
Nah ini artikelnya. Karena materi di Masjid Al-Hikmah Gayung Sari itu ensiklopedi sholat. Kalau di sini kan ensiklopedi larangan di Al-Hidayah. Kalau di sana ensiklopedi sholat. Jadi khusus masalah sholat tok bahasanya. Nah ini. Cara duduk tasyahud untuk sholat yang 2 rakaat. Nah ini. Begini. Memang ulama beda pendapat. Semuanya benar. Pendapatnya ada dalilnya. Ada dalil. Jangan fanatik kepada mazhab. Jangan fanatik kepada bendera. Jangan fanatik kepada partai kelompok tertentu. Fanatik itu kepada Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah Nabi. Selama hadisnya sahih, sami'na wa ta'na. Apa itu? Pendapat pertama, duduknya tawarruk, baik di pertengahan sholat maupun di akhir sholat. Tawarruk. Oh ini pendapat pertama ini tidak mengenal iftiros. Jadi panjenengan kalau sholat maghrib tadi kan 3 rakaat. Rakaat kedua kan tahiyat, itu tawarruk. Terus rakaat ketiga kan tahiyat lagi, tawarruk lagi. Jadi tidak kenal iftiros ini, nggak kenal ini. Siapa ini? Saya lupa nama ulamanya, yang jelas dalilnya yang dipakai itu dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad hadis nomor 4151 dari Ibnu Mas'ud. Jadi tidak kenal iftiros. Isya sebentar lagi sholat isya kan, rakaat kedua tahiyat atau tidak, itu duduknya tidak iftiros, tawarruk, masuk kakinya. Rakaat keempat tawarruk lagi, pokoknya tidak kenal iftiros. Wih, ya. Ada yang mau meniru yang pendapat pertama ini? Monggo. Dan tolong sampingnya jangan ngerasa nih, apa sih desek-desek. Rakaat kedua kok wis tahiyat tawarruk. Apa itu? Iya, jangan, hargai. Makanya orang itu kalau fanatik sama dalil, pandai menghargai perbedaan pendapat. Enak. Makanya pentingnya dalil itu pentingnya. Supaya tidak fanatik satu kelompok saja. Nah itu ya. Baik, itu satu. Pendapat kedua, duduk iftiras dilakukan pada tahiyat awal, pertengahan maupun akhir. Ini kebalikannya, tidak kenal tawarruk. Jadi sholat Jumat iftiras, sholat maghrib tadi rakaat kedua tahiyat iftiras, rakaat ketiga iftiras. Sholat isya sebentar lagi, rakaat kedua tahiyat iftiras, rakaat keempat iftiras. Pokoknya tidak kenal tawarruk. Ini dalilnya di mana? Dalilnya adalah riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Zubair. Karena Rasulullah SAW ya, idza jalasa fi rak'ataini iftarashal yusra wa nasabal yumna. Rasulullah itu kalau sholat selalu iftiras. Jadi bukan tawarruk. Ini dalilnya. Jadi tidak kenal tawarruk. Kebalikannya nomor 1. Kalau nomor 1 tawarruk semua. Ya, yang nomor 3 unik. Lah saya ingat ini. Kalau nomor 3 ini pendapatnya Imam Syafi'i. Saya ingat kalau ini nomor 3 ingat saya. Oh sing dieling-eling Ustaz iku ya. Pendapatnya Imam Syafi'i, saya tahu. Ya. Gini, pendapatnya Imam Syafi'i. Begini, kalau duduk iftiras itu, kalau di tengah-tengah rakaat, tasyahud tengah-tengah. Kalau di tasyahud akhir, itu tawarruk. Jadi contohnya, sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat kedua iftiras. Rakaat ketiga, itu tawarruk. Itu ya. Terus, kalau sholat isya, tengah-tengah iftiras. Terakhir tawarruk. Lah kalau sholatnya 2 rakaat, subuh, Jumatan, tarawih, sholat duha, sholat sunnah surut, isra, tahajud, yang 2 rakaat salam. Maka menurut Imam Syafi'i tawarruk. Ustadz, pendapat ini gimana? Yang saya tahu Bapak Ibu ya, yang saya tahu loh ya, saya minta maaf. Harus kita legowo. Jumhur ulama sepakat, pendapat yang paling kuat pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya subuh besok itu ya tawarruk. Jadi kalau ada teman-teman salafi ya Ahlussunnah itu iftiras, nggak apa-apa. Nanti ini belum nomor 4, sabar. Ini baru Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i. Ya. Itu yang jumhur itu yang 2 rakaat tarawih, tahajud, tawarruk. Duduknya dimasukkan kakinya. Nah, ya, dimasukkan. Nah, terus pendapat keempat, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambali. Gimana itu? Sholat yang 2 rakaat, yang tahiyatnya 1. Tahiyatnya cuma 1 tok, tahiyatnya 1. Itu iftiras. Kalau tahiyatnya lebih dari 1, maka tawarruk. Contohnya, witir. Witir itu kan ada yang 3 rakaat, tahiyatnya 1 kan? Maka duduknya iftiras. Iftiras, nggak tawarruk. Tawarruk itu kalau tahiyatnya 2 kali. Seperti maghrib, tahiyatnya 2 kali. Maka yang terakhir, tawarruk. Sholat Jumat, iftiras. Nah itu teman-teman Ahlus Sunnah Salafi, itu ya. Oh, Salafi. Imam Ahmad. Ya. Jumatan dimasukkan. Syafi'i. Enak. Sing salah sing gak sholat. Itu loh. Ya. Jangan, enak kan? Kalau belajar ada dalilnya itu. Semuanya ada dalilnya ini. Ya. Itu di mana Ustaz dalilnya? Yang tadi itu dalilnya riwayat Bukhari lagi riwayatnya, riwayat Imam Bukhari, nomor aslinya 828, Bapak Ibu sekalian, itu nomor asli. Ya, baik, kita lanjutkan sama Sahih Muslim nomor 402, Bukhari Muslim. Baik, sekarang pertanyaan yang tadi masuk nomor 2, kapan ngacungkan jari telunjuk? Gini loh Bapak Ibu, maaf, ngacungkan jari telunjuk itu hukumnya sunnah. Orang itu kalau tahiyat, jari-jarinya itu meskipun diem, tidak diacungkan, tidak apa-apa, sholatnya sah, karena ini hukumnya sunnah. Makanya tidak usah ribut sama orang yang tahiyat digoyang-goyang, ribut. Ada yang bukan digoyang, diputar-putar, ribut, gak usah ribut. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang at-tahiyatu lillahi wassalawatu, mulai awal sudah diacungkan, gak usah ribut. Ayo kita lihat, Hanafi berpendapat dimulai sejak ucapan la ilaha illallah. Jadi pertama diam dulu, ini Hanafi at-tahiyatul mubarakatus salawatu, atau yang lain at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Mulai la ilaha illallah. Itu Hanafi. Dalilnya ada ini tambah panjang kalau tak sebutkan dalil. Terus Maliki itu dimulai sejak awal. Begitu duduk habis sujud, Allahu Akbar, langsung ini. Itu Maliki. Makanya kalau di samping saya, begitu duduk dalam hati, Maliki. Nah, ya, tolong jangan, nanti tidak khusus sholatnya. Yang penting panjenengan tahu gitu aja. Ya. Terus Syafi'i sekarang. Nah, ini menarik ini Syafi'i, mazhab Syafi'i itu dibaca, dalilnya ada, sahih. Dalilnya dimulai sejak kata illallah. At-tahiyatul mubarakatuh sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu dan seterusnya, Allahumma sholli ala Muhammad, mulai illallah. Ya, saya sering sholat di masjid mereka karena rumah depan saya itu masjidnya mereka. Ya, teman kita dari kelompok sebelah. Ya, itu saya kalau sholat ketika tahiyat itu mesti kalau illallah itu dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Setelah sholat dalam hati Syafi'i. Ya. Lah, ini beda Hambali. Imam Ahmad bin Hambali, Hanabilah. Dimulai sejak kata Allah. Dimulai sejak ada lafaz Allah itu diacungkan. Contohnya, begitu duduk, at-tahiyatu lillah, karena lillah itu Allah. At-tahiyatu lillahi wassalawatu, mulai awal. Beda sama Maliki. Kalau Maliki tadi mulai duduk langsung diacungkan.
Nah, silakan panjenengan mau pilih mana. Ustadz tidak bisa diacungkan. Diam toh sampai assalamualaikum. Sah. Karena ini hukumnya sunnah. Yang salah yang dah selesai. Paham sampai di sini? Ya, menarik. Bicara sholat itu menarik Bapak Ibu sekalian. Ya, karena banyak pendapat. Dan kita harus legowo, pandai menghormati semua pendapat. Sehingga nggak mudah menyalahkan. Karena semua ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil, ya jangan. Contohnya Ustadz, sholat yang nggak ada dalilnya. Contoh, banyak. Contoh. Ya, ngadep kiblat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi enggak ada dalil lagi. Karena. Ya, wis. Macam-macam. Saya minta dalilnya, enggak ada dalil. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Ada tambahan Rabbi firli. Terus suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Ada dalilnya, ada. Ustadz ini kadang jadi Muhammadiyah, kadang jadi NU. Makanya jangan fanatik sama kelompok, fanatik sama dalil enak. Dalilnya ada, lakukan. Silakan. Ada orang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Riwayat An-Nasa'i. Nggak pakai ke kiri. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Riwayatnya Abu Dawud. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukhari Muslim. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ibnu Majah. Semua ada dalilnya. Ya, enak kalau belajar dalil. Kita tutup. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baca